Selamat pagi, perkenalkan semuanya, nama saya Kris Berantas Abiprayu dan saya yang akan menjadi pengampu untuk mata kuliah mikroekonomi di kelas Rombel ini ya. Jadi kita akan bertemu selama beberapa pertemuan di mata kuliah ini. Mungkin sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu seperti yang saya sebutkan tadi, nama saya Kris Berantas Abiprayu, biasa dipanggil Pak Berantas, kemudian asalnya dari Semarang dan saya home base-nya ada di Universitas Negeri Semarang. Jadi di STIE Semarang ini saya diminta untuk membantu dan sudah cukup lama ya. Dan untuk semester ini kebagian di mata kuliah mikroekonomi. Gitu. Jadi nanti bersama saya kita akan membahas apa itu mikroekonomi, kemudian topik yang di cover itu tentang apa, berbicara apa mikroekonomi, dan berbagai macam konsep maupun teori-teori mikroekonomi. Itu ya. Oke, jadi ekonomi mikro ini adalah turunan dari mata kuliah sebelumnya, tentunya adalah pengantar ekonomi. Ya. Jadi pengantar ekonomi itu diturunkan menjadi ekonomi mikro dan satu lagi nanti ada yang namanya ekonomi makro. Ya, nanti akan saya jelaskan bedanya ini apa antara ekonomi mikro dan makro. Nah, karena ini turunan dari pengantar ekonomi, maka secara prinsip di dalam ilmu ekonomi mikro itu juga mengandung atau mencakup prinsip-prinsip yang ada di prinsip ekonomi. Ya, jadi yang pertama tentunya ekonomi mikro itu berhubungan dengan kelangkaan. Dan kelangkaan nanti akan berdampak kepada pilihan. Ya, jadi ekonomi mikro ini hampir sama dengan pengantar ilmu ekonomi pada umumnya, yaitu ilmu tentang memilih. Kenapa kita harus memilih? Karena kita tidak memiliki sumber daya secara tidak terbatas. Jadi sumber daya kita sangat terbatas. Nah, karena sumber daya kita terbatas, maka kita harus memilih. Nah, ilmu ekonomi adalah suatu telaah mengenai individu-individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sumber daya terbatas. Ya, ini kuncinya ya. Sebagai konsekuensi dari kelangkaan. Jadi, prinsipnya di ilmu ekonomi pada umumnya itu adalah scarcity ya namanya. Scarcity atau kelangkaan. Jadi scarcity itu bahasa Inggrisnya kelangkaan. Nah, karena barang atau sumber daya itu langka, maka kita harus membuat pilihan. Nah, pilihan yang dibuat bisa dalam tatanan level individu sampai perusahaan, bahkan sampai negara. Nah, ilmu ekonomi mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas atau langka dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Jadi ilmu ekonomi mikro khususnya itu mempelajari, jadi kan individu ini kan harus membuat keputusan-keputusan ekonomi ya. Karena sumber daya ekonomi kita itu terbatas, uang saya aja terbatas. Gitu kan? Saya harus memilih mau beli barang ini atau barang ini. Gitu. Nah, di dalam ekonomi mikro khususnya kita akan membahas atau mempelajari bagaimana perilaku individu dalam membuat pilihan, ya, pilihan ekonomi. Bagaimana individu ini mengalokasikan atau menggunakan sumber daya yang dimiliki yang terbatas untuk membuat pilihan-pilihan yang tujuannya supaya kualitas kehidupan si individu ini bisa bertambah ya. Misal saya beli barang ini kan, kalau ini barang primer harapannya kan kualitas hidup saya bertambah. Misal saya beli laptop, saya butuh laptop untuk meningkatkan kualitas belajar saya, untuk kerjain tugas, untuk belajar, dan lain-lain. Gitu. Jadi pada saat saya beli laptop, nanti ujung-ujungnya kualitas hidup saya kan bertambah. Nah, ini adalah bagan yang menggambarkan permasalahan ekonomi pada umumnya ya, digambarkan secara sederhana. Jadi dimulai dari kita punya need dan kita punya kemampuan. Kemampuan ini bisa kemampuan finansial maupun kemampuan yang lain ya. Umumnya sih kemampuan finansial ya. Jadi misal saya punya need, saya punya kebutuhan, saya beli baju, kemudian saya juga pengen beli sepatu. Ya, need saya. Kemudian saya punya terbatas kemampuan atau sumber daya. Jadi ini bisa saya sebut sebagai resource gitu ya. Atau sumber daya.
Nah, need saya itu akan bertemu dengan sumber daya saya, terutamanya sumber daya finansial. Nanti akan ketemu di tengah ini. Ya. Ketemu di tengah, kemudian saya akan membuat pertimbangan. Kenapa saya membuat pertimbangan? Karena saya tahu bahwa sumber daya saya itu tidak bisa mengikuti need saya. Maka muncul law of scarcity, hukum kelangkaan. Nah, pada saat kita tahu bahwa kita itu punya kelangkaan, ya, atau sebaliknya, ya, misal kita punya uangnya tapi barangnya nggak ada, kan ada kan barang-barang yang sulit dicari, ya, karena permintaannya sangat banyak, demand-nya sangat banyak, maka kita punya uang tapi kita nggak bisa beli, itu juga ada. Nah, jadi permasalahan tuh nggak cuma muncul dari sisi ability atau sumber daya, kelangkaan tuh nggak cuma dari sisi ability atau sumber daya, tapi juga ketersediaan barang atau produk. Nah, karena barangnya langka, maka muncul problem ekonomi, ya, economic problem. Pertanyaan, semisal berarti kalau kondisinya seperti ini, saya harus membeli yang mana ya? Nah, itu economic problem. Ya, maka saya akan melakukan analisis, saya akan membuat skala prioritas, saya akan membuat perbandingan. Saya beli ini karena manfaat barang ini adalah ABCDE. Saya beli barang yang satunya karena manfaat barang ini adalah ABCDE. Kemudian saya bandingkan. Itu economic problem, sehingga ketemu economic solution. Ya, setelah saya bandingkan, ketemu nih bahwa bobot yang satu lebih besar daripada bobot lainnya. Ya, berarti yang barang A ini lebih penting, lebih urgent gitu. Maka saya akan melakukan pembelian barang A, yaitu disebut sebagai economical activity ya. Jadi pada saat kita melakukan transaksi pembelian, nah itu economical activity. Nah, kehidupan kita itu ya kayak gini terus ya, seperti ini terus. Ya, misal saya mau beli kopi, tapi uang saya terbatas nih. Saya harus beli kopi atau beli makanan di luar, misalnya di kafe gitu. Kalau saya lagi ke kafe, uang saya terbatas. Dan pilihan di kafe itu ada kopi, ada makanan. Saya harus memilih yang mana ya, kayak gitu. Ya kan sering kita hadapi ya, saya rasa kayak gitu. Nah, itu adalah pokok permasalahan atau pondasi dasar kenapa ilmu ekonomi dan khususnya ekonomi mikro ini muncul. Jadi ini ya konsep-konsep dasar yang harus kita pahami. Pertama, konsep scarcity tadi. Nanti kalau misal ujian gitu, jelaskan yang dimaksud oleh konsep kelangkaan dan jelaskan situasi di mana menunjukkan bahwa terjadi kelangkaan. Nah, itu kalian harus bisa. Kemudian kita punya choices atau kita harus membuat choices atau pilihan-pilihan. Serta pilihan-pilihan itu nanti akan mengakibatkan yang namanya munculnya biaya oportunitas, biaya kesempatan. Ya. Ini adalah biaya muncul akibat kita punya kelangkaan dan kita harus membuat pilihan. Ya. Misal saya punya uang 100.000. 100.000 ini bisa saya alokasikan buat beli kopi, ya, kopi misal yang mahal Starbucks gitu, atau saya gunakan buat beli pulsa 100.000. Ya. Jadi ini pilihan, ini asumsinya memilih ya 100.000 ke kopi atau 100.000 ke pulsa. Nggak bisa, asumsinya bukan 50.000 enggak. Tapi ini asumsinya adalah kita harus memilih salah satu. Nah, pada saat saya memilih akhirnya kopi, maka muncul biaya opportunity. Biaya opportunity apa? Biaya kesempatan yang hilang gara-gara saya memilih membeli kopi daripada pulsa. Gitu. Artinya manfaat yang bisa saya terima dari pembelian pulsa ini akan hilang karena saya memutuskan untuk beli kopi. Nah, itu adalah biaya kesempatan. Ya. Misal kalian diajak pergi sama teman kalian dan ada dua undangan nih. Teman yang ini, teman yang satu dan teman yang satu yang ngajak pergi, ngajak ngobrol, ngajak ketemuan gitu. Waktunya sama, tempatnya berbeda. Nah, kalian kan harus membuat pilihan. Ya. Kalian akan mempertimbangkan si A atau si B ini lebih kalian utamakan yang mana. Kemudian pada saat saya saya pergi ketemu sama si A aja, berarti si B kan undangannya kalian tolak. Nah, itu kalian akan muncul namanya biaya opportunity, kesempatan yang hilang gara-gara nggak jadi ketemu B. Ya,
Nah, biaya kesempatan tuh bisa ditranslatekan atau diterjemahkan dalam hitungan finansial ya. Misal si B ternyata mau nawarin kalian mau nawarin kalian pekerjaan. Tapi karena kalian nggak jadi ketemu si B, berarti kalian kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan senilai sekian 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 gitu. Ya, itu prinsipnya biaya opportunity. Kemudian kita lanjut ke yang namanya masalah ekonomi ya. Jadi masalah ekonomi itu ada 3 ya. Economic problems tadi ya, economic problems. Dalam konteks perusahaan, pada saat perusahaan itu punya sumber daya yang terbatas dan dia harus memproduksi barang, maka yang harus dipikirkan pertama oleh perusahaan adalah pada saat mau memproduksi barang apa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya. Ya. Kenapa? Karena perusahaan tidak bisa memproduksi semua barang, tidak bisa memproduksi semua barang, dan tidak bisa memproduksi dengan jumlah yang tidak terbatas. Dan tidak terbatas. Dengan jumlah yang tidak terbatas. Kenapa ya? Karena keterbatasan tadi, kelangkaan sumber daya. Nah, maka inilah peran dari perusahaan, peran dari direksi, peran dari manajer untuk memutuskan barang ini yang lebih tepat untuk dijual. Gitu. Untuk diproduksi kemudian dijual. Ya. Bahkan kalau mau lebih detailnya, perusahaan tuh kadang-kadang sampai mikir gini. Misal ada produk Aqua nih. Kan produknya cuma Aqua ya. Tapi yang harus perusahaan akan membuat keputusan nih. Saya mau menjual Aqua di kemasan sedang atau di kemasan besar ya. Karena punya implikasi masing-masing, punya dampak masing-masing dan perilaku konsumen juga akan berbeda pada saat Aqua ini dijual di ukuran sedang dan di ukuran besar. Sampai segitunya. Jadi bukan masalah barang apalagi yang mau diproduksi gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara memproduksinya. Ya, metode apa yang digunakan. Ya, jadi sesimpel gini. Jadi perusahaan itu punya pilihan 2 metode produksi. Ya, yang pertama adalah produksi massal. Dan yang kedua adalah produksi custom. Skala kecil ya. Produksi massal itu paling gampangnya adalah barang-barang yang dijual di supermarket tuh. Barang dijual di minimarket ya, Indomaret atau Alfamart, itu barang-barang yang diproduksi massal. Kenapa? Karena dari satu barang ya, susu Milo di rak pertama di baris yang paling depan dengan susu Milo yang belakangnya itu kan sama spesifikasinya, ukurannya sama, bahan-bahannya sama. Ya, susu Milo kemasan berapa itu misalnya 250 ml, kalian beli di dekat rumah kalian terus kalian keluar kota, kalian beli lagi ya sama. Ya. Nah, itu adalah karena perusahaan memproduksi Milo itu dalam skala massal. Skala massal itu barang satu dan barang lainnya spesifikasinya, kriterianya ya itu semuanya sama semua. Itu. Sedangkan perusahaan juga bisa memutuskan untuk memproduksi dengan sifat custom. Custom itu artinya spesifik per barang ya, spesifik per barang. Misal kalian punya kain buat bikin baju terus kalian jahitkan. Kemudian kalian ngomong ke tukang jahitnya ini desainnya kayak gini. Nah, itu custom namanya. Ya. Lawannya adalah baju yang kalian temui di Matahari atau di mana di toko online lain yang diproduksi di pabrik secara massal. Kayak gitu ya, itu namanya produk custom. Ada keunggulan kelemahannya, tentu produksi massal itu lebih murah, bisa diproduksi dalam jumlah yang lebih besar, tapi supaya bisa memproduksi massal, kebutuhan modalnya lebih tinggi. Harus beli mesin, bahkan harus sampai membangun pabrik. Sedangkan kalau produk custom, ya, modalnya kecil, tapi harga jualnya, harga produknya itu biasanya lebih mahal. Ya. Bayangkan kalian adalah tukang jahit, kemudian ada 10 pesanan order jahit masuk. Semuanya suruh bikin baju, tapi baju nomor 1 sampai baju nomor 10 itu desainnya beda-beda.
pasti kalian akan membebankan biaya yang beda-beda juga kan, tergantung dari spesifikasi desain bajunya gitu ya. Kemudian yang terakhir, masalah ekonomi adalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Nah, ini juga penting dijawab oleh perusahaan ya. Untuk produsen, dijawab oleh produsen. Jadi untuk siapa ini bisa banyak hal. Apakah untuk siapanya itu berdasarkan jenis kelamin? Karena selera perempuan dan selera laki-laki kan berbeda. Kemudian untuk siapanya itu bisa dilihat dari faktor sosiodemografi. Sosiodemografi itu bisa dilihat dari pendapatan, penghasilan, umur, apakah konsumennya ini banyak di desa atau kota, ya, dan lain-lain. Ya, bisa pendidikan juga, gitu, dan lain-lain. Ya. Nah, ini penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, penting bagi produsen untuk mengidentifikasi barang ini tuh untuk siapa. Jangan sampai kita cuma produksi tapi nggak tahu siapa targetnya. Ya. Harus tahu supaya barang ini bisa disesuaikan. Dan kita juga bisa menyesuaikan cara memasarkannya. Seperti itu. Ya, jadi ini 3 masalah ekonomi. Barang apa yang mau diproduksi, cara memproduksinya bagaimana, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, yang diproduksi oleh perusahaan itu namanya produk. Ya, yang dijual oleh perusahaan itu namanya produk, dan produk itu bisa ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah barang atau bahasa Inggrisnya goods. Ya. Dan yang kedua adalah jasa atau bahasa Inggrisnya adalah service. Ya. Perbedaan utamanya adalah paling kentara bisa dilihat dari berwujud dan tidak berwujud. Ya, barang itu ada wujudnya, jasa itu nggak ada wujudnya. Kopi itu ada wujudnya. Ya, kalau saya beli laptop itu ada wujudnya. Tapi kalau service laptop itu nggak ada wujudnya kan? Kan yang diberikan jasa memperbaiki laptop kan kayak gitu. Ya, kalian beli makanan dari GoFood itu jasa. Kalian naik Gojek itu jasa. Ya. Kalian beli barang di Indomaret yaitu barang namanya goods gitu ya, gampang ya. Tapi sebenarnya ada klasifikasi lain yang membedakan barang dan jasa selain wujud atau enggak berwujudnya, ada banyak. Misal apakah ini namanya separabilitas. Separabilitas itu apakah barang dan produsennya, produk dan produsennya bisa dipisahkan. Ya, misal saya beli kopi di toko kopi dekat rumah saya. Ya, kan itu barang ya. Apakah barangnya bisa saya pisahkan dari pembuat kopinya? Bisa, karena barangnya bisa saya bawa pulang, penjual kopinya masih di toko kopinya. Itu ya, jadi bisa dipisah. Tapi kalau kalian naik Gojek, ya produknya apa kan jasa ngantarnya kan. Nah, apakah bisa dipisahkan tuh? Jasa ngantarnya dengan pengantaran kalian yang aktual itu kan nggak bisa dipisah, terjadi bersamaan. Ya, itu namanya separabilitas. Kemudian masalah variabilitas. Produk itu biasanya barang itu antara barang satu dan barang dua itu variasinya rendah. Karena dia udah punya standar. Bahkan pada saat saya beli kopi di toko kopi dekat rumah saya, yaitu rasanya akan sama terus. Ya, karena dia udah punya takaran dan lain-lain. Tapi kalau jasa, ya, kalian misal naik Gojek hari ini dengan besok, itu kalian akan merasakan kualitas jasa yang berbeda. Ya, bisa jadi karena supirnya beda, atau bahkan pada saat supirnya sama, tapi mungkin yang pertama supirnya lagi mood, yang satunya lagi bad mood itu, jadi beda rasanya. Jadi jasa itu biasanya variasinya itu sangat tinggi. Gitu ya.
experience pengalaman kalian menikmati barang dan jasa itu variasinya sangat beda. Variasi pengalamannya. Kalau barang tuh variasi experience-nya atau pengalamannya relatif kecil, sama terus. Sedangkan kalau jasa variabilitasnya, variasi kalian menikmati jasanya itu bisa beda-beda. Nah, kemudian setelah kita tahu bedanya barang dan jasa, sekarang kita perdalam lagi barang ya. Barang. Jadi ini goods ya, ini yang ada wujudnya. Barang ini nanti dibagi menjadi banyak hal. Yang pertama ada barang ekonomi. Barang yang mempunyai kegunaan dan langka, jumlah yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah yang dibutuhkan. Nah, ini biasanya hasil produksi. Nah, pada saat barang ini hasil produksi di pabrik itu, maka biasanya ya barangnya itu terbatas. Asumsinya ya, walaupun ada barang yang melimpah karena nggak laku. Gitu. Kemudian barang bebas, ya, free good jumlahnya melimpah sehingga untuk mendapat tidak perlu pengorbanan, nggak perlu bayar. Ya tinggal kita lihat aja yang ada di lingkungan sekitar kita, yang paling nggak perlu bayar tuh ya udara. Itu kan barang yang kita nikmati. Ya, nggak perlu bayar. Nah, harusnya mungkin kalau kita nggak tinggal di sebuah negara itu, atau misal air dan listrik kita itu nggak bayar, ya itu barang bebas. Tapi kan nggak pada kenyataannya. Itu karena air itu terbatas. Listrik juga ada proses produksinya. Ya. Listrik itu kan diproduksi, bukan tersedia begitu aja seperti udara gitu. Walaupun udara diproduksi oleh pohon gitu ya. Kemudian barang juga bisa dilihat dari yang namanya apakah dia barang akhir atau enggak. Barang akhir adalah barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini final good adalah barang yang konsumennya itu rumah tangga ya biasanya. Jadi konsumen itu bisa rumah tangga, bisa pabrik misalnya. Ya. Nah, final good ini biasanya yang konsumennya rumah tangga. Pada saat dibeli oleh rumah tangga, kita beli, bisa langsung kita nikmati manfaatnya. Ya, misal kopi gitu. Ya, kopi sasetan, ya kopi sasetan itu kan udah final good, bisa langsung kita nikmati. Tapi kalau kita tarik ke atas ya, kopi sasetan ini kan sumbernya dia dari perkebunan kopi. Kemudian dia dibeli oleh pabrik kopi, kemudian diproses. Nah, pembelian kopi ke pabrik kopi itu bukan final good. Ya, karena pabrik kopi nanti akan mengolah menjadi barang setengah jadi. Ya, kemudian akan dijual ke kita menjadi final good. Gitu. Nah, kemudian ada yang barang tahan lama, ada yang tidak tahan lama ya. Gampang ya ini contohnya. Tidak tahan lama itu ya jelas yang kadaluarsanya sebentar, misal roti gitu. Kalau tahan lama misal apa? Baterai ya. Ini baterai kan yang dijual di minimarket itu kan saya nggak tahu apakah ada kadaluarsanya, tapi kalaupun ada itu kan kayaknya lama banget. Bisa tahunan ya. Tuh. Kemudian ada yang disebut sebagai barang modal, ya, barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Ya, misal saya mau bikin paving. Nah, untuk bikin paving ini kan ada bahan bakunya. Salah satunya dari pasir ya. Dan gitu. Nah, pasir ini berarti capital good. Barang modal. Jadi modal itu nggak cuma uang ya. Modal tidak cuma uang, tapi juga bisa berupa barang. Gitu. Misal saya mau jualan Indomie, maka ada capital good-nya yaitu si Indomie mentahnya itu kan. Seperti itu. Kemudian ada intermediate good atau barang antara atau barang setengah jadi, namanya barang setengah jadi. Barang yang belum jadi barang akhir dan masih diproses lagi sebelum digunakan oleh konsumen. Gitu. Contohnya si Indomie itu adalah barang setengah jadi ya. Indomie yang masih bungkus. Kan pabrik di sini. Ya, pabrik. Kemudian dia memproduksi Indomie bungkus. Nah, Indomie bungkus ini kan konsumennya ada dua, bisa rumah tangga,
Nah, pada saat konsumennya rumah tangga, berarti ini kan barang setengah jadi, karena ini kecuali kalian mau makan Indomie mentah ya. Tapi kan pada saat saya beli, itu kan harus dibuat lagi, jadi final good. Ya. Nah, yang satunya misal Indomie bungkus ini dibeli oleh Burjo, Warmindo gitu ya. Nah, ini tetap setengah jadi, versi setengah jadi. Kemudian oleh Burjo diproduksi, ditawarkan menjadi barang jadi kepada konsumen rumah tangga, misalnya anak kosan dan lain-lain. Ya. Karena saya nggak, kalau misal saya beli Indomie ke Burjo, saya nggak perlu bikin. Saya memintanya adalah barang jadinya, gitu. Kan nggak dikasih, ini mas bungkus, satu bungkus buat sendiri, kan nggak. Gitu ya. Berikutnya ada yang namanya teori ekonomi dan model ekonomi. Jadi teori dan ekonomi dan model ekonomi, teori ekonomi dan model ekonomi ini adalah yang kita gunakan untuk mempelajari perilaku individu dalam membuat keputusan ekonomi. Ya. Jadi kita tidak akan mengamati perilaku individu secara langsung gitu di lapangan, enggak, tapi kita amati, kita pelajari perilaku individu menggunakan teori dan model. Nah, sederhananya teori ini bentuknya kata-kata lah ya gitu ya. Bentuknya kata-kata atau pernyataan. Ya, deskriptif gitu ya. Sedangkan kalau model itu kalau nggak gambar, ya persamaan matematika. Matematika. Nah, model ini turunan dari teori. Ya. Jadi kata-kata atau pernyataan yang dijabarkan di teori ekonomi itu akan dijadikan model, dibuat gambar, dibuat grafik, dibuat persamaan matematik, kayak gitu. Ya, contoh teori ekonomi ya, teori ekonomi yang paling umum itu adalah teori supply and demand. Supply and demand itu menunjukkan hubungan penawaran terhadap harga dan hubungan permintaan terhadap harga. Bahwa dua-duanya ini dipengaruhi oleh harga barang. Contoh, pada saat barang itu harganya tinggi, maka permintaan akan turun. Pada saat barang itu harganya rendah, maka permintaan akan naik. Ya, sesimpel itu. Kebalikannya dengan penawaran, pada saat harga barang itu naik, maka penjual barang yang bersangkutan itu akan semakin banyak. Ya. Sedangkan pada saat harga barang turun, maka penawaran atau penjualnya semakin sedikit. Supply ini menjelaskan fenomena atau sebuah tren tertentu yang di masyarakat ya, terutama yang berhubungan dengan produk tertentu. Ya. Misal sekarang lagi ngetren anak muda itu pada suka ngopi, maka sekarang banyak atau semakin banyak tempat untuk jualan kopi, ya, tempat yang menawarkan kopi, yaitu supply-nya semakin banyak. Ya. Karena trennya seperti itu, sehingga harga kopi bisa naik dan lain-lain. Berikutnya nanti ada yang disebut sebagai ekonomi positif dan ekonomi normatif ya. Ekonomi positif adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan dunia nyata dengan dunia ideal. Jadi ini kondisi atau realita yang sebenarnya atau realita sebenarnya. Ya, sedangkan ekonomi normatif itu adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengemukakan pendapat tentang apa yang seharusnya, seidealnya, yang sebagaimana yang sebaiknya terjadi. Itu normatifnya. Jadi prinsip ekonomi atau teori ekonomi nanti akan mengusung dua pendekatan ini. Baik itu yang teori ekonomi yang memaparkan kondisi ideal maupun teori ekonomi yang sifatnya itu normatif. Yang sedikit mengabaikan kondisi ideal tapi lebih berfokus kepada kalau ekonomi normatif itu sedikit mengabaikan kondisi aktual dan sangat berfokus kepada kondisi idealnya bagaimana. Ya. Bedanya positif dan normatif ya, misal fenomena mencontek, ya, fenomena mencontek. Ternyata kalau kita amati di lapangan itu banyak anak yang melakukan pencontekan, tindakan kecurangan dengan mencontek. Nah itu kondisi positifnya. Kondisi normatifnya seharusnya mencontek itu tidak terjadi kayak gitu. Ya, itu bedanya positif dan normatif. Nah, kemudian ruang lingkup ilmu ekonomi ya, perbedaan utama mikro dan makro. Tadi kan saya sebutkan bahwa ilmu ekonomi itu diturunkan menjadi dua.
mikro dan makro. Bedanya apa? Kalau mikro itu interaksi di pasar barang, ya, interaksi di pasar barang itu yang mempertemukan pembeli dan penjual. Kemudian karena interaksinya di pasar barang dan di pasar barang itu ada pembeli dan penjual, maka kita akan mengamati tingkah laku atau perilaku pengambilan keputusan pembeli dan penjual. Kemudian juga mengamati interaksi di pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi itu sama ya, ada pembeli dan penjual, tapi pembeli penjualnya itu bukan barang ya. Kalau di pasar barang ini kan pembeli penjualnya ini kan barang ya. Membeli barang, menjual barang. Tapi kalau di produksi itu membeli jasa tenaga dan menjual jasa tenaga. Maksudnya apa? Ini jasa tenaga itu tenaga kita ya. Misal saya melamar di pabrik, nah itu saya menawarkan atau menjual jasa saya, tenaga saya, untuk aktivitas yang terjadi di pabrik. Aktivitas yang terjadi di pabrik apa? Aktivitas produksi. Nah, yang akan membeli jasa saya siapa? Ya pabrik saya, tempat saya melamar, kayak gitu. Itu faktor produksi, itu pasar produksi, dan yang ini yang di atas itu pasar barang ya, itu bedanya. Kemudian kalau ekonomi makro itu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Jadi skalanya itu negara. Topik bahasanya itu negara, topik bahasanya Indonesia kayak gitu ya. Tapi kalau mikro itu nggak spesifik, jadi pembeli dan penjual, ya, pasar barang dan pasar produksi aja, di bawahnya negara skalanya. Kemudian ngomongin pengeluaran agregat, jadi nggak cuma ngomongin pengeluaran atau aktivitas pembelian individu, tapi pengeluaran secara nasional. Ya. Kemudian tujuannya mengatasi pengangguran, ngomongin inflasi, kemudian membicarakan lagi kebijakan-kebijakan moneter, ya kebijakan moneter itu yang berhubungan dengan peredaran uang ya, karena peredaran uang ini berhubungan dengan inflasi, dengan suku bunga dan lain-lain. Nah, itu adalah yang dibahas di ekonomi makro. Nah, kemudian adalah diagram yang melibatkan hubungan antara dua pihak yang melakukan aktivitas ekonomi ya, di pasar produk maupun pasar faktor produksi. Dan ini yang akan menjadi topik bahasan kita di ekonomi mikro ya. Jadi ada dua pihak yang terlibat, yang pertama rumah tangga dan yang kedua perusahaan. Rumah tangga dan perusahaan ini bisa terlibat di dua pasar ya. Yang pertama pasar produk dan yang kedua adalah pasar faktor produksi. Ya. Kita pasar produk dulu ya. Pasar produk itu adalah pasar yang memperjualbelikan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Kan ini gambarnya kayak gini. Jadi perusahaan memproduksi barang, kemudian barang dan jasa ini ditawarkan ke rumah tangga. Nah, rumah tangga itu akan memberikan uang pada saat dia membeli barang yang ditawarkan oleh perusahaan gitu. Itu ketemunya di pasar produk. Jadi kalau di pasar itu, kalau kita datang ke pasar beneran, nah itu adalah pasar produk pasar barang. Kemudian pasar faktor produksi atau pasar tenaga kerja masih melibatkan hubungan antara dua pihak. Ya. Perusahaan untuk memproduksi barang itu kan dia butuh tenaga kan, ya, butuh sumber daya manusia. Nah, dia akan mendapat sumber daya manusia dari rumah tangga. Jadi rumah tangga ini ya, akan menawarkan tenaga kerja, modal, bahkan keterampilan. Kemudian dia dapat ini, dia bisa memproduksi barang dan jasa. Kemudian sebagai gantinya, perusahaan harus membayarkan yang namanya pendapatan atau gaji, kayak gini, kepada rumah tangga atau tenaga kerja. Nah, rumah tangga dapat pendapatan, dapat penghasilan akan digunakan untuk membeli barang dan jasa. Gitu terus ya, muter. Jadi aktivitasnya itu berputar gitu. Itu. Nah, ini kalau dijabarkan lebih lebar lagi, ada 3 faktor yang terjadi. Kalau diagram tadi adalah model ekonomi 2 faktor. Ya, 2 faktor itu cuma mempertimbangkan rumah tangga dan produsen. Ya. Kalau di model ekonomi 3 faktor, ada faktor ketiga yaitu pemerintah. Gitu ya. Jadi
sama prinsipnya. Pertama ada hubungan antar rumah tangga dan rumah tangga konsumen ya dengan rumah tangga produsen dulu yang terjadi di pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi. Ya. Kemudian faktor ketiga adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini ya, perannya adalah menyediakan barang publik kepada konsumen maupun produsen ya. Barang publik itu berupa jalan tol, lampu taman, menyediakan pasar buat jualan gitu kan, menyediakan tempat dan lain-lain. Nah, barang publik yang disediakan oleh rumah tangga itu diperoleh atau dibiayai dari pajak yang dibayarkan oleh konsumen dan produsen. Gitu ya. Jadi kewajiban produsen dan konsumen terhadap pemerintah adalah membayar pajak. Kemudian kewajiban pemerintah terhadap produsen dan konsumen adalah menyediakan barang publik. Gitu. Jadi jalan yang kita lewati setiap hari itu merupakan barang publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai pajak yang kita bayarkan. Mungkin kalau teman-teman belum bayar pajak karena belum masih kuliah, belum punya pendapatan, berarti itu adalah pajak yang dibayarkan oleh orang lain atau pendahulu kita. Kayak gitu, yang sudah kita nikmati. Nanti kalau teman-teman udah punya pendapatan dan menjadi wajib pajak, teman-teman akan bayar dan barang publik hasil pajak yang dibayarkan oleh teman-teman itu akan teman-teman nikmati atau dinikmati oleh anak atau cucu kita semua nanti. Kayak gitu ya. Jadi ini model ekonomi. Jadi ingat ya, ada model ekonomi 2 faktor dan model ekonomi 3 faktor. Jadi ingat-ingat ya. Nah, jadi itu saja topik diskusi kita siang hari ini. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di link-nya ya, gitu ya. Dan kita masih ada kesempatan ketemu lumayan lama ya, kalau nggak salah 8 pertemuan. Gitu. Gitu aja, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.